Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Sabtu 15 April 2023 dalam Oktav Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Petrus dan Yohanes, menurut bacaan pertama hari ini, dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Alasannya karena mereka telah mewartakan kabar gembira dan menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Ketika mereka disidangkan di hadapan Mahkamah Agama Yahudi, mereka diminta untuk tidak lagi mengajarkan orang dalam nama itu, dalam nama Yesus itu. Tapi apa jawab Petrus dan Yohanes kepada Mahkamah Agama Yahudi? Coba pikirkan sendiri, mana yang benar? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Saudari dan saudara yang terkasih, sekurang-kurangnya dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dan yang dapat kita petik sebagai pelajaran bagi kita. Yang pertama, Petrus dan Yohanes adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, terlebih sesudah turunnya Roh Kudus, di mana mereka dibuat mengerti akan apa yang dialami oleh Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka sebagai orang yang percaya, pertama mereka memiliki pendirian dalam hidup beriman. Sikap atau pendirian yang teguh yang diperlihatkan oleh Petrus dan Yohanes itu terungkap dalam kata-kata mereka tadi. Ketika mereka dilarang untuk mengajarkan dalam nama Yesus, maka mereka bertanya kembali kepada Mahkamah Agama Yahudi. Mana yang lebih benar? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Di situ terungkap pendirian yang teguh dari Petrus dan Yohanes. Poin yang kedua yang bisa kita petik sebagai pelajaran adalah mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam hal ini permintaan dari Mahkamah Agama Yahudi. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan beriman kita perlu memiliki pendirian yang teguh atas iman yang kita anuti. Kita tidak diminta atau kita diharapkan untuk tidak ikut arus zaman, untuk tidak ikut arus pendapat orang tentang iman yang kita anuti. Kita mesti dari hati dan dari sanubari kita memiliki pendirian kita. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, kita mesti memiliki pendirian iman kita, percaya kepada Yesus yang adalah Allah dan manusia sekaligus. Dia sebagai utusan Bapa. Dia yang pada awal mulanya adalah Sabda yang tinggal bersama dengan Allah dan yang kemudian menurut kitab suci menjadi manusia. Dan dia pula lah yang telah menderita, telah disalibkan, telah mati, telah dikuburkan dan telah bangkit. Sesuai dengan apa yang dia katakan sendiri dan sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab suci.
kita mesti memiliki pendirian tentang iman kita. Tidak pernah boleh kita ikut arus disesuaikan dengan keadaan zaman dan disesuaikan dengan pendapat orang banyak di luar tentang iman kita. Kita mesti sekali lagi mempunyai pendirian tentang kehidupan beriman kita. Yang kedua, hal yang biasa, kita diajak untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sementara poin yang kedua dari bacaan Injil hari ini, penginjil Markus mencatat 3 kali Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang disebutkan dalam bacaan Injil hari ini. Pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada kedua murid yang pergi ke Emmaus. Dan yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya ketika mereka sedang makan. Catatan penting dalam penampakan-penampakan ini. Catatan penting yang pertama adalah penginjil Markus mencatat bahwa ketika Maria Magdalena bercerita bahwa dia telah melihat Tuhan yang bangkit, dia bercerita kepada para murid yang lain. Tapi para murid tidak percaya. Demikian juga kedua orang murid yang pergi ke Emmaus, lalu kemudian mereka melihat Yesus. Berjalan bersama Yesus, Yesus memberikan penjelasan, pemahaman kepada mereka tentang apa yang ditulis dalam kitab suci. Dan ketika mereka mengenal Yesus, ketika dia mengambil roti, memberkati dan mendoakan. Cerita itu mereka sampaikan kepada teman-temannya yang lain. Tetap saja teman-temannya itu juga tidak percaya. Dan yang terakhir, ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid, ke-11 murid. Catatan, Yudas Iskariot sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid, dia mengkritisi ketidakpercayaan mereka, keraguan-raguan mereka. Saudara dan saudara terkasih. Namun di sisi lain, kepada para muridnya yang selalu ragu, yang tidak percaya akan kebangkitannya, Yesus memberi kepercayaan kepada mereka untuk pergi dan mewartakan Injil, mewartakan kabar gembira. Saudari dan saudara terkasih, 2 hal juga poin penting yang kita catat. Yang pertama, Yesus mengkritisi ketidakpercayaan para murid akan kebangkitannya setelah diwartakan oleh orang-orang yang melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Dia kritisi. Dan yang kedua, seperti apapun para muridnya, termasuk ketidakpercayaan mereka, Yesus tetap memberi kepercayaan kepada mereka untuk pergi mewartakan Injil. Luar biasa bukan? Apa pesannya untuk kita? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari bacaan Injil hari ini? Yang pertama, rupanya ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, ketika kita ragu-ragu, teguran, kritikan perlu disampaikan, perlu diberikan supaya orang bisa bertumbuh dalam kehidupan beriman, dalam kepercayaan. Bahkan lebih luas, ketika ada hal-hal yang tidak beres,
rupanya kritikan dan teguran itu perlu. Saudari dan saudara terkasih, apakah kita bisa menerima ketika untuk hal-hal tertentu yang tidak beres dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan beriman, lalu kemudian kita mendapat kritikan dan teguran? Apa kita mampu menerima itu? Atau kita tidak mau menerima itu? Kita merasa mungkin kita dilecehkan, atau harga diri kita direndahkan hanya karena kritikan dan teguran orang-orang yang mungkin punya niat yang baik supaya kehidupan beriman kita makin bertumbuh dan berkembang. Atau apakah kita berani mengatakan hal yang salah kalau memang salah dalam kehidupan bersama kita, terutama dalam komunitas beriman di mana kita berada? Seringkali orang tidak terlalu berani untuk mengkritisi hal yang tidak benar dalam kehidupan bersama, karena takut dianggap tidak baik, dianggap orang yang tidak baik. Lalu akhirnya membiarkan hal yang kurang baik itu terus bertumbuh dan berkembang. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Dan poin yang kedua sebagai pelajaran untuk kita, seperti apapun kita, Yesus tetap beri kepercayaan kepada kita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan namanya. Sekarang memang Yesus tidak memberi langsung kepercayaan kepada kita untuk buat ini dan buat itu. Tapi kepercayaan Yesus itu bisa kita pahami, bisa kita mengerti melalui kepercayaan apapun yang diberikan oleh gereja, oleh paroki, oleh lingkungan, oleh wilayah, bahkan dalam masyarakat. Itu adalah tanda cara Tuhan beri kepercayaan kepada kita. Ya, memang terkadang kita merasa tidak pantas karena kita belum sempurna. Sering sekali kita dengar seperti itu. Orang menolak kepercayaan diberikan oleh gereja, oleh paroki misalnya, hanya karena mengatakan atau menyadari bahwa saya tidak pantas. Kapan pantasnya? Atau saya tidak sempurna. Saya belum banyak tahu. Tapi sesungguhnya dengan melaksanakan tugas dan menerima tugas yang diberikan, orang dengan sendirinya menambah pengetahuannya. Atau orang mulai diajak untuk mulai belajar lebih dalam lagi tentang keimanannya, tentang tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Tapi malah orang menolak. Menolak apa yang diberikan oleh gereja, oleh paroki, oleh lingkungan, oleh wilayah, oleh masyarakat. Bahkan kita sesungguhnya menolak apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita. Pertama-tama supaya kita terbuka kepada Tuhan, memiliki pendirian yang teguh pada Tuhan yang kita imani. Dan yang kedua, kita diminta untuk menerima tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita oleh siapapun, termasuk oleh gereja dan oleh lingkungan di sekitar kita. Tuhan memberkati.